Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Baitul Muhajirin rahimakumullah. Dengan tidak bosan-bosannya senantiasa kita mengingatkan diri kita masing-masing, keluarga kita, mari kita senantiasa menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan senantiasa kita menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Niscaya kalau kita akan menghitung kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, tidak mampu kita menghitungnya. Setidak-tidaknya dengan kita bersyukur, kita akan tahu bahwasanya apa yang kita dapat selama ini, apa yang kita miliki selama ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari rasa kufur akan yang kita miliki di sisi. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah semua rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba menyampaikan satu buah ayat. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita pahami Islam merupakan agama untuk rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam, bukan untuk orang Islam saja, bukan untuk umat Islam, umat manusia saja, bukan hanya untuk tumbuh-tumbuhan saja, tapi untuk sekalian alam banyak. Ya, menjaga lingkungan alam semesta, di dalamnya juga termasuk makhluk gaib dan jin sebagainya. Nah, kemarin pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, kita telah menyaksikan pemotongan hewan kurban. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana rahmatan lil alamin Islam itu, ya, agama Islam menjadi rahmat sekalian alam, salah satunya untuk hewan. Kalau kita pernah membaca, melihat tata cara penyembelihan kalau sebelum Islam datang, mungkin dulu ya, kalau kita baca ada hewan dijadikan sesembahan, cara membudayanya mungkin ada yang ditusuk, ada yang dicekik, ada yang dagingnya diambil sebagian dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kemarin ada pemotongan hewan kurban, kalau kita lihat bagaimana caranya seorang penyembelih itu bisa secepat mungkin mematikan hewan kurban itu kalau ingin, ya, membunuhnya, atau kalau seandainya kita ingin mematikan ayam, memotong dan sejenisnya, bagaimana caranya mengurangi rasa sakit. Yang pertama pastinya harus menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Yang kedua, menggunakan senjata tajam. Nah, bagaimana kemarin kita lihat ya, para penjagal hewan kurban mencari pisau setajam-tajamnya. Nah, itu tadi gunanya supaya mengurangi rasa sakit dari hewan kurban. Kalau bisa sekali potong set mati, jangan memutuskan urat nadi yang ada di leher hewan kurban tadi. Lalu kita saksikan lagi cara merebahkannya juga, bagaimana caranya jangan sampai merasa sakit. Lalu dihadapkan ke kiblat, ya, ada tata caranya, hadapkan kiblat. Lalu ya, supaya kawan-kawannya jangan melihat, kita tutup dengan tenda. Dan itu merupakan adat dalam Islam bagaimana kita memotong hewan. Jadi tidak berulang ketika kita memotong hewan kurban atau memotong sesembelihan yang lain di hadapan kawan-kawannya, lalu kawan-kawannya melihat, ya memang dia hewan, tapi secara naluri ada merasa takut dan sebagainya. Nah, itulah tadi salah satu gambaran bagaimana Islam itu mengatur sedemikian rupa. Itu sebagai contoh. Kalau sebagai contohnya manusia, umat Islam saya pikir
sudah pasti ya, bagaimana kita hidup bertetangga sama Islam, bagaimana hidup kita bertetangga sama tetangga baik Islam dan Islam, itu sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan Islam juga mengatur yang sekecilnya bagaimana kita beradab. Ketika saya sampaikan di sebelumnya, pertemuan sebelumnya, membuang air kecil saja ya, kita dilarang membuang pada lubang-lubang tanah sampai sekecilnya itu lubang-lubang tanah, karena di dalam lubang-lubang tanah itu mungkin ada semut, ada binatang lain yang punya penghidupan sendiri. Ketika kita salah membuang air itu, kita atau kita zaman dulu ya, atau kita ketika di hutan dan sebagainya, kita di toilet tidak jumpa, itu pun kita ada adabnya juga ya, harus di tempat tertutup. Kalau tidak ada air, bagaimana cara bersucinya? Tidak ada air, dengan daun, dengan batu, bahkan dengan tulang tidak boleh, karena salah satu hadis mengatakan tulang itu juga merupakan makanan dari makhluk selain manusia, jin ya, karena itu juga salah satu diatur dalam Islam. Jadi seluas itu ya, seluas itu yang diatur oleh Islam sebagai rahmat lil alamin, kasih sayang. Jadi tidak benar kalau seandainya ada beberapa klaim mengatakan bom bunuh diri dan sebagainya, kalau itu ditujukan kepada umat Islam, tapi yang jelas tidak benar, karena memang Islam itu merupakan agama rahmatan lil alamin, untuk rahmat sekalian alam. Nah, selanjutnya ya, kembali kepada memotong hewan kurban tadi. Nah, kalau seandainya pemotongan tidak dengan menyebut nama Allah ya, bahkan kalau seandainya kita berburu sekalipun, menembak burung, itu juga ada adabnya. Menembak burung kalau seandainya mati belum sempat kita sembelih, bisa dimakan, itu ada adabnya. Ketika kita berburu, ketika kita menyebut nama Bismillah, mati lalu kita potong, masih bisa dikonsumsi dan tidak disebut sebagai bangkai, karena yang dinamakan bangkai itu adalah hewan yang dipotong tanpa menyebut nama Allah. Apapun itu ya, ketika kemarin kita potong kurban, bagi yang menyembelih lupa menyebut nama Allah, ya bisa dikatakan itu adalah bangkai. Nah, kenapa harus disembelih? Sembelih dengan cara memotong leher, hewan kurban, karena dengan memotongnya tadi membuat darahnya mengalir, terbuang darahnya ya, bakteri tadi yang mungkin dalam darah itu terkeluar semuanya. Beda dengan pemotongan hewan yang tidak melalui penyembelihan, mungkin melalui ditusuk di lehernya, mungkin ada bagi sebagian umat yang lain cara penyembelihannya. Kalau kita lihat secara hitung-hitungan secara medisnya, memang pemotongan hewan itu dengan cara mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya, minimal dengan keluarnya darah itu membuat bakteri-bakteri yang terkandung pada darah itu akan hilang. Nah, itu salah satu gambaran agama Islam merupakan rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu kita pahami bersama bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang sangat kompleks, lengkap. Tidak ada satupun yang tidak diatur dalam agama Islam ini. Tinggal kita bagaimana mencari referensinya, kita mau ambil yang bagian mana. Dan terkadang umat Islam tertinggal jauh ya, kita sekarang masih sibuk tentang kalau zaman dulu gitu ya, masih sibuk tentang kunut, tidak baca kunut, imamnya tidak benar. Kalau sekarang kita alhamdulillah sudah terbiasa dengan pemahaman yang kita miliki dalam bacaan-bacaan yang kita ada, bahwasanya kunut tidak kunut itu tergantung dengan mazhab yang dipegang ya. Tinggal kita yang jelas itu adalah sah ya, sah dalam pelaksanaan, dan kita tidak usah berkutak-kutak masalah itu ya. Kalau zaman dulu kita, zaman orang-orang tua kita, masalah niat, masalah bismillah, masalah kunut, masalah tahlil dan sebagainya masih menjadi persoalan-persoalan. Sementara sudah digali keilmuan Islam itu oleh dunia luar sana, banyak dalam Al-Quran itu banyak sisi-sisi yang bisa digali, sehingga kan terkadang kita jauh ketinggalan.
Alhamdulillah kita sekarang ya, dengan kehidupan kita yang sudah modern sekarang, yang sudah kita pahami masalah keilmuan, tidak berkutat-kutat dengan persoalan-persoalan yang zaman-zaman dulu ya, yang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat. Dan tinggal kita bagaimana membaca sisi-sisi yang lain dalam kehidupan agama Islam ini. Ya, kita kadang-kadang kasihan juga, sayang juga ya, keilmuan kita karena dibahas oleh dunia luar sana, ya, luar Islam, menggali keilmuan yang ada di dalam Al-Quran, sementara kita sendiri belum dapat menggalinya. Tapi setidaknya kita perbanyak membaca, menonton hal-hal yang bermanfaat sehingga akan dapat kita gali dari sisi-sisi positif dalam Islam ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitul Muhajirin sebagai renungan pagi kita pada subuh yang berbahagia ini, yang ingin kami sampaikan dengan rahmat dari alam ini. Tidak benar Islam itu digambarkan sebagai kekerasan, ya, agama yang isinya orang-orang yang ya, yang digambarkan kalau kemarin luar itu isinya agama yang penuh dengan kekerasan, memaksakan kehendak. Kita kembali kepada naluri kita, dan diri kita, bahwa Islam itu adalah sebagai rahmat dari alamin. Gambarannya kenapa rahmat dari alamin? Hal yang kecil itu diatur dalam Islam. Ya, tata cara penyembelihan dalam hewan juga diatur sedemikian rupa, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sama manusia, hubungan secara muslim, cara berpolitik, cara bermasyarakat sebagai lebih jauh lagi diatur dengan tata cara Islam. Bagaimana kita menggali sisi-sisi itu yang belum kita pahami. Cara bermusyawarah juga diatur dalam Islam, tidak boleh memaksakan kehendak dan sebagainya. Nah, tinggal kita membaca referensi-referensi, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan pembenaran kehidupan kita pada pagi hari ini, khususnya bagi kami secara pribadi. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis yang membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta